Halo bos, dalam video ini gua mau kasih 6 pertanyaan penting yang mesti lo tanyakan setiap hari supaya lo bisa menjalani hidup sesuai dengan yang lo inginkan. Hidup yang sukses, hidup yang asik, hidup yang challenging, pokoknya yang sesuai lo inginkan. Banyak pertanyaan yang masuk ke gua, bagaimana sebenarnya gua menjalani hidup. Ada lagi suka bilang, bang kok kayaknya hidup gua gini-gini aja. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita selalu ingin mencari sebuah jawaban atas pertanyaan yang terjadi dalam otak kita, atas pertanyaan yang kita buat. Persoalannya adalah kalau kita menciptakan pertanyaan yang salah, maka kita hanya akan mendapati sebuah jawaban yang ngaco juga. Bahkan kadang-kadang jawabannya nggak ada bos. Malah bikin kita jadi puyeng, pusing, stres, frustasi, mentok, nggak ada apa-apa lagi. So, contoh-contoh pertanyaannya adalah misalnya, kenapa ya kejadian ini mesti terjadi sama gue? Misalnya satu itu. Atau yang kedua, kenapa ya gue nggak sesukses orang lain? Atau yang ketiga, kenapa ya gue selalu gagal dalam hidup gue? Baik itu karir, baik itu hubungan ya, relationships, atau mungkin bisnis, kenapa ya gue selalu gagal? So pertanyaan-pertanyaan yang kacau seperti ini akan membawa lo, menggiring pemikiran lo kepada jawaban yang gak ada bos, yang mentok. So gue percaya ketika lo bertanyanya salah, maka jawaban lo akan salah. Dalam video ini gue akan kasih lo 6 pertanyaan yang harus lo tanyakan setiap hari dan harus lo jawab setiap hari. Gue yakin kalau pertanyaan lo dari 6 ini, maka lu benar-benar akan memasuki hidup yang baru, maka hidup lo pelan-pelan akan bertransformasi menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. So tonton terus video gue sampai habis. Di sini gue akan kasih tahu dan akan ceritakan apa sih 6 pertanyaan yang mesti lu tanyakan setiap hari dan lu jawab dengan jujur setiap hari. Tonton terus guys. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu, king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. 1. Kejadian apa sih yang bikin lu semangat untuk bangun pagi? Bayangkan ketika setiap pagi hari lu bangun karena lu tahu bahwa kejadian ini akan terjadi sama hidup lu. Pasti bangun pagi lu akan lebih bersemangat, akan lebih energik, akan lebih strong, ya kan? Dibandingkan lu bangun pagi terus lu udah tahu nih pokoknya hari ini gue bakalan ada meeting yang boring, habis itu gue akan diomelin bos gue, atau ya gue mesti ngejalanin rutinitas gue yang boring ini. Kalau lu jalanin kayak begitu terus ya wajar-wajar aja pagi lu akan jadi suram bos, pagi lu akan jadi loyo. Coba deh lu pikirkan, kalau perlu ditulis ya bos, apa sih kejadian yang harus terjadi yang bikin pagi lu semangat? Misalnya lo berpikir pengen dalam satu hari ini kejadian yang bikin lo asik itu adalah berenang. Maka pagi lo akan berencana tuh untuk menyisakan waktu untuk berenang itu. Ya kan? Dibandingkan enggak. Karena apa? Karena lo suka berenang bos. Maka lo akan cari caranya somehow untuk ada waktu untuk berenang. Kira-kira begitu bos. So apa yang bikin lu excited, apa yang bikin lu semangat supaya pagi lu bisa bangun dengan penuh semangat? 2. Pikirkan 3 kejadian penting dalam hidup lu. Dan pelajaran apa yang bisa lu ambil dari kejadian itu? Pasti kita semua banyak punya kejadian masa lalu yang kita ingat sampai sekarang. Bisa aja kejadian itu jelek, bisa juga kejadian yang membanggakan, boleh-boleh aja. Tapi apapun itu, pikirkan dulu 3 kejadian yang penting yang lu ingat yang sudah terjadi kemarin, masa lalu, selama hidup lu. Dan jangan lupa bos, dari 3 hal itu pelajarannya apa yang bisa lu dapat? Ketika lo ingin menjawab pertanyaan ini, 3 kejadian penting dalam hidup lu juga harus bertanya sama diri lu, kenapa ini penting? Apa yang terjadi sama perasaan lo saat itu dan apa pelajaran
yang bisa lo dapat dari sini. Sehingga lo bisa move on, kalau memang kejadiannya buruk, lo bisa move on dan bisa coba memperbaiki supaya hal itu tidak terjadi lagi. Atau kejadian yang membanggakan, sehingga lo bisa ulangi lagi menjadi hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. So nomor 2 adalah apa 3 kejadian penting yang pernah terjadi dalam hidup lo dan apa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian itu. 3, gimana sih cara dapetin uang dari sesuatu yang memang gue suka? Penting loh itu bos. Kita semua tahu untuk mencapai kesuksesan butuh waktu yang tidak sedikit. Mungkin lu bisa 20 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian baru bisa mencapai sukses. Kita tahu persis itu. Nah, bukankah lebih ringan jalannya ketika lu melakukan sesuatu yang memang lu suka? Ketika lu melakukan sesuatu yang memang passion lu di situ. So, pikirkan dulu bagaimana sih sebenarnya cara cari uang dari sesuatu yang lu suka. Zaman sekarang sudah zaman internet, bos. Apalagi sejak pandemi ini internet makin menggila-gila, bos. Semua orang pakai internet. Jadi kalau gue pernah ngomong sama orang tua gue, mereka bilang gini, zaman sekarang tuh banyak solusi ya kan? Misalnya hobi lu adalah melakukan yoga pagi-pagi. Lu bisa bikin video tentang yoga, lalu lu masukin ke Instagram atau ke YouTube, ke sosial media lu, dan banyak orang yang senang. Atau misalnya hobi lu fotografi, kalau dulu lu harus ngelamar kan untuk menjadi fotografi profesional ke sebuah perusahaan. Sekarang enggak, lu bisa pamerin kok cara berfotografi, lu bisa pamerin foto lu, bahkan hasil foto lu bisa lu jual di marketplace. So ada banyak sekali cara, teknik-teknik baru untuk cari uang saat ini. So, apa sih? Bagaimana sih lu cara cari uang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang memang lu suka? Tanyakan itu setiap hari. Pertanyaan nomor 3 ini. 4. Apa yang akan lu kerjain ketika uang dan waktu bukan masalah buat hidup lu? Ya enggak? Ketika lu tajir berat, ketika uang lu udah banyak banget, bos, nggak ada serinya, bos, turun terus kayak hujan, bos. Ketika waktu lu kayaknya banyak, sebebas-bebasnya lu bisa gunain, apa sih yang lu pengen lakukan? Apakah lu mau traveling ke seluruh dunia? Apakah lu pengen apapun? Jawab pertanyaan ini. Dan ketika lu sudah mengerti, sudah tahu, oh ini yang mau gue lakukan ketika gue udah gak butuh uang lagi, maka selanjutnya adalah lakukan, bos. Seolah-olah emang uang lu udah gak ada serinya. Lakukan aja, bos. Padahal sebenarnya lu masih butuh uang. So, jawab pertanyaan ini. Apa yang akan lo lakukan ketika uang bukan masalah buat lo? Gue suka bertanya ini ke diri gue, bos. Dan gue punya jawabannya buat gue. Gue menjawab ini dan gue lakukan apa jawaban gue itu. Seolah-olah emang beneran, bos, gue udah gak butuh uang lagi. Seolah-olah emang gue ngerasa uang gue udah banyak banget. Jadi gue udah jalanin aja, bos. So ini menurut gue pertanyaan ini nomor 4 ini adalah sangat penting, bos. 5. Apa sih kesalahan terbesar lo? Dan apa yang mesti lo lakukan untuk memperbaikinya? So, semua orang pasti punya suatu kejadian yang gagal dalam hidupnya. Pasti ada, bos. Setiap orang pasti ada. Pertanyaannya adalah, apa yang mau lakukan supaya mengubah kegagalan itu menjadi sebuah kemenangan? So, lo mesti jawab ini. Jangan sampai yang terjadi adalah kegagalan ini terus lo blaming diri lo sendiri. Terus lu salah-salahin dan lu hanyut dalam kegagalan itu sehingga lu frustasi, stres dan malah stop, bos. Stop tidak melakukan apa-apa. Itu yang salah. Lu harus ngerti, lu harus tahu dan temukan apa kegagalan lu yang paling besar, kegagalan terbesar dalam hidup lu, dan lu juga mesti tulis langkah apa untuk memperbaiki kegagalan itu. Jangan sampai lu hanyut dalam kegagalan lu. 6. Kapan lu merasa hidup lu semangat berapi-api? Iya kan? Banyak orang hidupnya tuh murung, bos. Karena apa? Karena dia terlalu khawatir dan terlalu takut, terlalu memikirkan macam-macam. Pokoknya khawatir terus. Orang-orang seperti ini tuh tidak pernah happy, tidak pernah, mukanya tuh gak pernah cerah, gak pernah semangat menjalani hari demi hari. So dia akan begitu terus. Kalau lu memang orang seperti itu, maka ya tidak mungkin hidup lu berubah. Karena lu menolak perubahan, bos. Gitu. Sementara
Faktanya yang terjadi adalah hidup itu sangat cepat berubah. Dia evolve bos, dari hari ke hari, zaman ke zaman, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu terus berubah. So, lu suka atau tidak suka, perubahan itu nyata dan selalu terjadi dalam hidup. So, daripada lu hidup dalam penuh kekhawatiran dan ketakutan, ya, lebih baik lu tuh cari cara bagaimana supaya hari demi hari, hari-hari lo, setiap hari ya maksud gue, setiap hari lu semangat berapi-api. Kalau gua nih ya, gua itu suka ngobrol sama orang, berdiskusi gitu bos, ketemu. Kalau mulai gua semangatnya turun, supaya gua dapet apa ya istilahnya, wawasan dalam dunia ini lagi pada ngapain ya, ya udah gua ajak teman-teman gua ngobrol sama tim gua, sama karyawan gua, atau sama keluarga gue, orang tua gue, dari berbagai macam-macam komunitas tuh. Gue ngobrol, gue suka bersosial sama mereka sehingga gue dapat ngobrol, saling sharing. Begitu juga gue bisa saja ngobrol melalui Facebook, Instagram dan lain sebagainya. So hidup gue itu, gue nggak pernah mau hari gue itu murung, hari gue itu khawatir dan takut. Itu cara gue. Kadang-kadang membuat kita menjadi semangat berapi-api itu aja hanya sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil, hal-hal kecil yang harus kita lakukan. Mungkin ada juga orang supaya dia semangat itu dia lari-lari kecil, atau dia jogging, atau dia naik sepeda, berolahraga. Banyak hal yang bisa kita lakukan bos. Tapi jangan sampai bos, yang pasti jangan sampai hari lo tuh murung dan lo hanyut dalam ketakutan dan kekhawatiran setiap hari. Itu hanya membuat lo murung dan gak bersemangat. So jawab pertanyaan terakhir ini adalah, kapan lu bisa merasakan semangat berapi-api? Saat lu melakukan apa? Saat aktivitas apa? Jawab pertanyaan ini bos. So tadi adalah 6 pertanyaan yang harus lu tanya setiap hari. Banyak orang gue lihat, dia mencari jawaban melihat apa yang dilakukan orang-orang lain tanpa menyadari bahwa jawaban sesungguhnya adalah di dalam dirinya. Ada di dalam dirinya. Apa sebenarnya tujuan penting dalam hidupnya? Apa sebenarnya mimpinya? Apa sebenarnya yang dia pengen terjadi dalam hidupnya? Jika lo ingin meningkatkan hidup lo, ingin menjadikan hidup lo lebih baik lagi dari sebelumnya, coba start dengan menjawab 6 pertanyaan ini. Bukan pertanyaan yang salah. 6 pertanyaan ini lo jawab dengan jujur dan kita rasakan bedanya. Gue tahu menjawab dengan jujur itu nggak enak bos. Tapi gue yakin ketika lo mampu menjawab dengan jujur, itu worth it atas perubahan yang terjadi dalam hidup lo. Gue Ricky Conrad. Thank you udah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video gue. Dan share ke seluruh penjuru dunia. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos.